Coba dinyalakan salah satu mikrofonnya. Rizka, coba Rizka bicara. Oh ya, oke. Bisa dengar suara saya? Bisa. Saya. Satunya mana ini? Kan 7 orang. Oh, oke, ini 2. Rahmayani dengan Irma. Kalau Irma ya pulang kok. Sulfikri ya? Ya Pak. Dengan Risdayanti, Pak. dengan Risdayanti, sisanya sendiri. Oke. Yang pertama yang mau saya sampaikan, adalah tetap ini ya, patuhi protokol kesehatan. Jadi senantiasa pakai masker. Kemudian kalau ada hand sanitizer ya bisa dipakai juga di setiap kesempatan. Kemudian kalau tidak ada ya bisa cuci tangan saja. Gitu. Itu yang senantiasa saya pesankan ya setiap pembimbingan. Di grup juga sudah sering saya sampaikan. Yang perlu dijaga karena itu penting pada kondisi sekarang ini. Kemudian dari tanggal 3 sampai sekarang ini saya pengen mendengarkan laporan dari ketua kelompoknya. Mungkin apa saja yang sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan kemarin. Penanaman kopi. Salah satu perwakilan. Kayak penanam pohon, bakso, sosial. Sosialisasi dengan masyarakat, Pak. Coba mungkin ketuanya bisa sampaikan. Rian saja. Ya. Salah satu. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, silakan. Ini kita sosialisasi sama masyarakat sama menanam pohon. Di karena itu tinggi yaitu sosialisasi pelajar sama pembersihan pantai. Suaranya putus-putus. Coba yang tadi suaranya jelas siapa? Serliana coba. Oke, silakan dicoba lagi. Rian. Proker kita 4 sosialisasi masyarakat, penanam pohon, sosialisasi pelajar, sama santai, sosialisasi masyarakat, sama nama pemanfaat pohon itu sudah, tinggal sosialisasi pelajar sama bersantai. Sama apa? Pemberian pantai. Sosialisasi pembersihan pantai belum.
Suara saya terputus enggak di sana? Terdengar terputus atau jelas? Bagus, Pak. Jelas? Coba, karena saya dengar suaranya Rian ini terputus ya. Coba yang lain coba. Coba yang lain yang Rizka, mungkin Rizka coba dinyalakan mikrofonnya. Ya. Rizda. Hah? Rizda? Oh, ini Rizka yang Rizda. Kenapa? Oh, coba. Saya? Nggak aktif kan mikrofonnya? Sebentar. Rizka tadi ya, Rizka. Yang mana Rizka? Oh, yang Masuk di kamarku. Kan prokernya kita ada 4. Ya, jelas. Oke. Ya, prokernya kita kan ada 4. Itu pertama itu sosialisasi masyarakat, penanaman pohon, sosialisasi pelajar, sama pembersihan pantai. Belum kan itu pembersihan pantai yang kedua kalinya. Oke. Kan sosialisasi sama masyarakat kan sudah, sekaligus pembersihan pantai sama masyarakat sudah, penanaman pohon juga sudah. Jadi tinggal 2 Pak, tentang sosialisasi pelajar sama pembersihan pantai dilibatkan pelajar. Penanaman pohonnya kemarin melibatkan pelajar atau enggak? Melibatkan masyarakat. Pelajar enggak? Tidak Pak. Pohon apa yang ditanam? Pohon kelapa. Kan saya sudah bicara sama kepala desa. Bahwasanya kita rencana mau tanam mangrove. Ya. Tapi Pak Desa bilang nggak usah karena mau ditanggul katanya. Jadi? Mau ditanggul. Jadi untuk menjalankan prokernya kita lebih baik penanaman pohon kelapa. Begitu Pak. Mau ditanggul seluruhnya atau sebagian? Yang saya tahu Pak, yang terjadi abrasi mau ditanggul. Oh, di lokasi yang abrasi. Yang tempatnya juga kita penanaman pohon sih abrasi juga. Mau ditanggul juga? Rencana mau dibikinkan taman desa Pak. Taman desa. Kalau lokasi mangrove ada enggak di sana? Kalau mangrove Pak, kayaknya di sungai. Di sungai yang sekitar pantai atau di dalam? Sungai yang di sekitar pantai Pak. Sudah banyak atau ada beberapa yang masih jarang? Sebagian Pak sudah ditanami. Selain itu di pantai tidak ada? Selain di sungai? Kalau iya Pak, belum ada kalau di pantai. Di muara sungai yang menuju pantainya tidak ada? Sudah Pak. Maksudnya? Sudah ditanami pohon mangrove Pak sebagian. Di ujung sungainya, di pantainya? Yang pas pertemuan air sungai sama air laut Pak. Oh, di situ di muaranya. Usulkan ke Pak Desa, karena mau setelah kegiatan sosialisasi pelajar itu juga perlu dipraktekkan penanaman ya. Artinya sesuai dengan rencana awal,
khususnya di daerah-daerah yang paling cocok untuk mangrove itu tadi di pertemuan antara air sungai dengan pantai. Situ kan biasanya airnya payau ya. Ya. Bisa bertukar saja itu Rizka dengan Rian. Rian. Ini. Ini di rumahnya siapa ini? Di rumahnya Jadi begitu tadi Rian ya. Iya, Pak. Biar menanam sedikit saja, yang penting mereka praktek. Belajar Oh iya, Pak. Betul, Pak. praktek gitu. Dirangkai dengan kegiatan pembersihan tadi. Jadi sebelum pembersihan menanam, kemudian baru pembersihannya. Ini, Pak. Berapa kelapa kemarin yang ditanam dengan masyarakat? 10. Iya, kalau ada warganya. Yang berdosa. Berapa? Kalau pohon kelapa yang ditanam itu Pak sekitar 10 pohon Pak. 10 pohon. Jenis kelapa Khusus apa? kelapa pendek, Pak. Kelapa parida Pak. Parida, Bu. Yang hijau atau yang kuning? Jenis kelapa hijau atau kuning? Kuning, Pak. Kuning ya. Ya, Pak. Jaraknya berapa jarak tanamnya? Jarak 2 meter Pak. 2 meter? Iya Pak. Pak minum. Berapa? 2-3 sampai 4 meter Pak. 3 sampai 4 meter. Begitu? Ya, Pak. Kalau jarak dari pantai? Jarak dari pantai 10 meter lah Pak. Lebih. Yo, yang sebelah sininya. Kalau 10 meter lah Pak. 3 kali 10 berarti 30 meter ya yang memanjang begitu ya? Iya Pak. Iya, Pak. Kalau panjang pantainya memang berapa meter? Kenapa Pak? Panjang pantainya berapa meter? Panjang sekali Pak. Panjang sekali. Bisa di Estimasi saja. Oh, Stimulasi, berarti perkiraan. Iya, 200 meter lah Pak. yang ditanam. Kedalamannya tuh Pak. Oh, sekitar 200 meter lah Pak. Dari pemukiman. Apa ya, pemukiman? Itu garis pantai dia. Kenapa ribut sekali mendekat semua itu? Kasihan nih, cuma butuh kopi kau message ibu. Udah kok gitu jangan. Oke. Ini Pindah juga Ben. berarti dari 200 perkiraan 200 meter itu yang sudah ditanami 30 meter ya. Kan 10 pohon berarti kan 30 meter ya. Banyak sekali. Apa? Seperti itu atau tidak? Saya ulangi, tadi perkiraan panjang pantainya kan 200. Terus yang sudah ditanami 3 meter, jarak dari 10 pohon berarti 30 meter. Begitu? Berarti masih 170 meter yang belum ya?
Itu memang tidak ada bibit atau bagaimana itu? Kenapa bisa 10 kelapa tentukan itu? Saya mau klarifikasi dulu, Pak. Silakan. Yang 10 meter itu untuk mahasiswa, Ji. Tapi selebihnya juga masih ada yang masyarakat yang menanam, Pak. Begitu. Yang 10 bibit dari peserta KKN. Iya, peserta KKN, Pak. Kalau masyarakat berapa bibit? Sekitaran 50-an kayaknya, Di. 50-an, Pak. Kalau masyarakat. Berarti total ada 60 yang ditanam. Ya, Pak. Sekitaran begitu, Pak. Oke. Oke. Tidak jadi tanaman yang kemarin itu katanya jenis tanaman apa yang mau ditanam di tanggul itu? Tidak jadi itu. Kemarin rencana awal kan yang pertama mangrove, yang kedua ada jenis tanaman tertentu yang mau ditanam di pantai. Kan kalau mangrove kan mau direncana di Tanggul, Pak, sama Pak Desa. Oke, yang mangrove tadi begitu. Mangrove tadi kan sudah dijelaskan, tapi yang tanaman satunya bagaimana? Yang tanaman yang di pantainya itu? Yang ketapang itu? Bagaimana itu, Kak? Tidak jadi juga, diganti kelapa begitu? Iya, Pak. Oke. Tanamannya juga, Pak. Ya? Dapat juga tanamannya, Pak. Oke. Yang menjawab sementara Rian dulu ya. Kalau yang lain bicara nanti bersuara yang suaranya tidak bagus di aplikasinya. Ya, Pak. Baik, saya lanjutkan tadi untuk penanaman mangrove yang pelajar tetap dikonsultasikan ke Pak Desa biar skalanya kecil. Setelah sosialisasi dilaksanakan dengan pelajar tadi. Setelah itu dirangkai dengan kegiatan bersih pantainya. Gitu. Tadi kan rencananya sosialisasi dan bersih pantai ya. Iya, Pak. Nah, sebelum bersih pantai, diajak juga menanam gitu. Di samping bersih pantai juga dengan perawatan kelapanya yang kemarin sudah ditanam itu dicek ulang, kemudian dengan pelajar ya, di samping menanam, pengecekan tanaman yang sudah ditanam sambil membersihkan pantainya gitu. Bila perlu, kalau ada ini, sudah berapa lama ditanam kelapanya, Rian? Dari hari apa? Hari Jumat. Jumat kemarin? Iya, Pak. Terus rencananya setelah sosialisasi itu mau dibersihkan kapan dengan pelajar? Hari Senin, Pak. Hari Senin kapan? Hari Senin sekaligus. Hari Senin kan sosialisasi itu katanya. Iya, Pak. Rencananya begini, Pak. Kita sosialisasi langsung pembersihan. Ya, sepaginya.
sosialisasi paginya, sorenya langsung pembersihan, Pak. Apa tidak terlalu ini? Mepet. Tidak terlalu banyak kegiatan dalam satu hari. Kenapa tidak hari berikutnya saja? Karena kalau pelajar, Pak, banyak kesibukannya. Kalau hari Senin bisa katanya begitu. Iya, Pak. Kalau begitu berarti ya segera dikonsultasikan untuk penanamannya dan disiapkan bibit mangrove-nya di daerah yang tadi yang ditentukan itu. Bukan daerah yang ditanggul ya. Di mana tidak mangrove? Enggak, bibitnya. Oh iya, Pak. Termasuk dengan kayunya yang diikatkan di mangrove itu disiapkan juga. Oh, untuk anu, Pak. Tidak bilang. Ya? Untuk tidak dimakan kayak anu, Pak, ternak begitu. Bukan, supaya tidak mudah tersapu ombak. Oh iya, Pak. Oke, untuk teknis hari Senin jam berapa mau dilaksanakan sosialisasinya? Jam 9 di sosialisasi. Jam 8 kan kita mau persiapkan. Jam 9, Pak. Berarti sebelum jam 9 itu instrumen harus diisi ya? Iya, Pak. Ada laptop berapa di sana? Satu, Pak. Ada? Pelajarnya berapa yang dilibatkan? Kurang lebih 20, Pak. 20. Supaya tidak fotokopi atau print, bisa juga diisi di file saja di laptop satu itu bergantian. Tapi terserah peserta KKN mau di print atau lewat laptop bebas ya. Kalau mau hemat ya lewat laptop saja. Diisi langsung di laptopnya. Berarti filenya di copy sebanyak 20 kali. Isinya berbeda-beda. Oh iya. Tapi kalau kayak itu kayaknya banyak ambil waktu, Pak. Karena harus bergantian. Ya kalau memang tidak keberatan untuk memfotokopi ya tidak ada masalah. Kan cuma 3 lembar tadi. Spasinya dirapatkan lagi supaya bisa lebih hemat. Iya, Pak. Siap. Jam berapa tadi? Jam 9 ya? 9, Pak. Jam 9 sampai jam berapa? Sampai selesai, Pak. Jadi sekitaran sebelum zuhur. Maksimal sebelum zuhur berarti 3 jam ya. Ya, Pak. Untuk saya dan Pak Nasar nanti masuknya jam berapa? Masuk duluan atau setelah pemateri dari peserta KKN? Kira-kira. Siapa yang duluan mau jadi pemateri? Saya. Dosen dulu atau kita? Kan dosen kan sebagai evaluasi dia. Jadi sekitaran jam berapa itu? Oh, jam 10, Di. Nanti dikonfirmasi saja dong. Insya Allah jam 10, Pak. Ya nanti kabari saja, nanti saya siapkan linknya seperti ini ya, nanti join di Zoom untuk diperlihatkan di peserta.
Kalau misalnya peserta Iya, Pak. ada yang familiar menggunakan Zoom ya boleh juga. Tidak harus dari peserta KKN, peserta pelajar juga menggunakan Zoom ya silakan begitu ya. Saya kira itu ada pertanyaan. Silakan diatur sedemikian rupa karena satu hari dengan 3 kegiatan itu cukup padat ya. Jadi setelah duhur itu bagaimana pengaturannya supaya efisien waktunya, tidak terlalu capek juga siswanya. Kalau masih memungkinkan diajak satu kali lagi untuk perawatan ya, baik mangrove maupun kelapa. Dengar tidak suara saya? Dengar, Pak. Ya, jadi setelah hari Senin besok, kalau memang masih memungkinkan, kan kegiatannya sampai tanggal 3 bulan depan. Iya, Pak. Nah, itu bisa dilibatkan lagi satu kali untuk cek penanaman sekaligus perawatan tanaman. Gitu. Perawatan tanaman itu kalau sudah misalnya 10 hari ditanam, sudah di sana sering hujan enggak? Masih sering hujan, Pak. Nah, Banjir malah di kampungku, Pak. oke, kalau sudah tersiram air hujan 10 hari itu sudah bisa dipupuk ya. Jadi kalau ada yang punya ayam misalnya atau bebek itu kan ada pupuk kandangnya itu ya, kotorannya. Nah, itu bisa diberikan 10 hari kemudian. Tapi ya jangan banyak-banyak Kayak karena ya. Kambing kah? Kayak Bokasi. Ya, pupuk organik. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak juga bisa tanamannya ya. Karena tanaman masih proses penyesuaian. Tanaman kelapa tadi ya. Ya, Pak. Kalau mangrove-nya tidak perlu karena mangrove kan lingkungannya di air ya. Kalau dipupuk juga percuma, nanti pupuknya hanyut. Saya kira itu saja. Mungkin nanti setelah pelatihan juga masih perlu saya cek lagi ya. Saya perlu monitoring lagi, khususnya terhadap rencana perawatan tanaman yang sudah ditanam dengan pelajar. Nah, nanti setelah perawatan itu baru pelajar diminta untuk mengisi kuesioner yang kedua ya, setelah sosialisasi dan praktek. Jadi tidak langsung setelah sosialisasi dikasih kuesioner lagi, tapi setelah praktek yang kedua. Kan praktek pertamanya menanam dan membersihkan, praktek keduanya merawat tanaman dan membersihkan juga, gitu. Saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Sudah tidak ada, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau begitu silakan dirapatkan lagi, dilanjutkan program-programnya, dan sekali lagi jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker penting. Sekarang ada peraturan bupatinya. Bisa kena denda 100.000 kalau tidak pakai masker. Iya, Pak. Oke, kalau demikian jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Oke.